Karim ya Allah biha ya Allah biha ya Karim ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'mati yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih hadir dari acara yang mulia ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kegembiraan bagi kita semua umatnya, insyaallah. Para jamaah yang saya hormati, seperti biasa kita pengajian di subuh akbar. Setelah salat subuh berjamaah, kita thalabul ilmi bersama-sama di Masjid Baitul Arif ini. Sebelum kita ke acara yang selanjutnya, yang saya hormati terlebih dahulu adalah Ketua DKI Masjid Baitul Arif, yang saya hormati narasumber kita atau penceramah kita Bapak Ahmad Fadilah, Ustaz Pak Ahmad Fadilah yang telah hadir bersama kita, yang akan memberikan tausiah atau mengkaji ilmu yang akan diberikan beliau. Sebelum kita lanjut, kita membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita akan bersama-sama bertawabul ilmu bersama Ustaz Ahmad Fadilah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustaz Fadilah dipersilakan. Udah di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard
wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala 28. Alhamdulillah. Tidak terasa. Dan juga kita tahu bahwa bulan ini adalah min asyhuril hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Asyhurul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, min asyhuril hurum. Juga bulan ini juga min asyhuril hajj, bulan haji. Asyhurul hurum, bulan haji. Mudah-mudahan kita tidak melakukan kedoliman di bulan ini, sebab pesan dalam Al-Qur'annya tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kita melakukan kedoliman di dalamnya. Melakukan kedoliman di bulan Asyhurul Hurum berbeda. Kita melakukan kedoliman di selain bulan Asyhurul Hurum, bisa dilipat gandakan, kebaikan bisa dilipat gandakan, juga yang namanya keburukan bisa juga efeknya itu bisa sangat dahsyat bila mana kita berani melakukan kedoliman di bulan Asyhurul Hurum. Kita besok insyaallah masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1, dan juga hari-hari yang luar biasa diabadikan dalam Al-Qur'an. Salah satu tafsirnya wal fajr wasyaf'i wal watr wal laili idza walayalin asyar, malam-malam 10. Itu malam 10 banyak mufassir mentafsiri adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah walayalin asyar itu. Makanya salah satu hadis yang menerangkan tentang itu, karena double banget lah, udah Asyhurul Hajj, Asyhurul Hurum, besok 10 hari, itu juga hal yang luar biasa. Salah satu yang diitukan oleh sabda Nabi, diinformasikan, dibocorkan untuk kita, ma min ayyam al-amal fih ahabbu ilallah min hadhil ayyam ay ayyamul usyr. Tidak ada hari-hari yang mana beramal di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah. Ma min ayyamin al-amal fih ahab ilallah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh ahab, lebih dicintai Allah min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini, ayyamul usyr, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Gitu tuh. Hadis lain juga ma min ayyamin ahab wa afdal min ayyamil usyr. Tidak ada hari-hari 1 tahun. Gitu tuh. 1 tahun. Dari berapa hari tahun itu? 360 hari. Itu yang paling dicintai oleh Allah, dan yang paling afdol indallah itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 besok itu tuh. Dari hari 300 hari dalam setahun 360 hari. Setahun itu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai dan paling afdol. Kalau Lailatul Qadar, ya kalau Lailatul Qadar mah menurut kita itu mah afdol itu menurut kita, tapi menurut Allah ya yang paling dicintai itu adalah ayyamul usyr, yang paling dicintai ahab. Jadi ya ada Al-Quran itu kalamullah, dan semuanya Allah cinta dengan kalamnya. Tapi ada yang paling dicintai daripada kalamullah itu, apa itu? Surat apa? Ahabus suwar Al-Quran dari 100
14 ada surat yang paling dicintai oleh Allah. Surat apa? Surat yang 113. Surat apa itu? Iya, terakhir. Surat Al-Falaq. Al-Falaq itu surat yang paling dicintai oleh Allah itu. Ahabbus suwar, yang paling dicintai surat-surat Al-Quran itu yang paling dicintai surat Al-Falaq. Itu hadis, surat Al-Falaq. Kalau hari-hari yang paling dicintai oleh Allah dari 360 itu adalah ayyamul usyr. Maka kita jangan sampai sia-siakan hal yang dicintai, melewati hal yang dicintai oleh Allah. Makanya beramal di dalamnya. Ya udah, Allah begitu mencintainya. Ya, bisa dilipat gandakan pahalanya, melebihi dalam lipat gandanya pada amal yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Ya, itu mukaddimah lah. Nah, tentang bagaimana persiapan untuk kita momen yang jangan sampai kita sia-siakan. Jam berapa ini? 5:30 ya, jangan sampai jam 5:30 ya. Beres. Hadirin rahimakumullah. Juga ya, kita nanti akan menghadapi Idul Adha. Idul Adha banyak amal-amalan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat yang terpendek. Surat apa ya, surat terpendek itu? Surat Al-Kautsar. Surat yang keberapa Al-Kautsar itu? Ya, nggak pernah dihitung ini mah. Iya, tahu ada 114 juga nggak pernah dihitung. Al-Kautsar surat yang keberapa itu tuh? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Fasholli li rabbik wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Sholli, salat Idul Adha, wanhar kalau kita menyembelih korban. Nah, itu salah satu amalan yang luar biasa. Makanya man kana lahu sa'ah wa lam yudh fala yakribanna musallana. Kata Nabi, dia punya keluasan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, fala yakribanna musallana, jangan dekat-dekat kepada masjidku, kepada musolahku gitu toh. Nah, dengan itu tentu kita upaya bisa melakukannya. Yang paling ringan mas sebenarnya Imam Syafi'i. Apa karena kita rata-rata madhabnya Imam Syafi'i ya? Jadi di mana-mana tuh korbannya tuh sedikit gitu tuh. Kalau selain Syafi'i mah korban itu wajib. Imam Abu Hanifah wajib, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma Imam Syafi'i mengatakannya sunnah. Sunnahnya juga sunnah kifayah. Imam Syafi'i mah sunnahnya sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah itu satu rumah kaya semua, satu rumah itu ada orang 10 kaya semua. Kata Imam Syafi'i cukup satu orang saja yang berkorban, satu orang saja cukup, yang lainnya gugur, tidak terkena kemakruhan. Tapi kalau tidak ada yang berkorban sama sekali, itu ya terkena kemakruhan. Terus Imam Syafi'i dia juga ya ringan. Imam Syafi'i mah kalau kita kurban ya boleh dimakan semua, yang penting ada disedekahkan walaupun satu kilo. Yang lainnya buat nyate satu keluarga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu cuma momen nanti kita pada kurban. Cuma kita kalau ada niatan kurban jangan dicukur, kuku jangan diketokin, terus saja. Nanti kalau beres dipotong, baru kita dipotong rambut, potong kuku gitu tuh. Potong kuku itu juga ada hikmah yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itu ya banyaklah nanti yang kita kaji bebas. Yang tujuannya tentu bagaimana kita semuanya la'allakum tuflihun, kita dapat kebahagiaan. Dan itu tadi fadkurullah fa idza qadaytumus shalat, bila mana kita selesai salat wabtaghu min fadlih, wabtaghu min
min fadlih, kita mencari fadl Allah. Salah satu fadl Allah adalah salah satunya kita mengkaji keilmuan, mengkaji keilmuan. Dalam surat Al-Jum'at, wa idza qadaytumus shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza qadaytumus shalat fantasiru fil ard, maka kita menyebar. Fantasiru wabtaghu min fadlillah, mencari. Rata-rata kalau ulama ya, kalau kita senangnya bisnis ya bisnis, biasanya fantasi wabtaghu min fadlillah mah. Tapi kalau tafsiran ulama banyak itu wabtaghu min fadlillah itu apa? Kita mengkaji keilmuan. Sebaik kudiyati wadkurullah, lalu kita banyak zikir kepada la'allakum tuflihun. Jadi kebahagiaan seseorang dengan dia melakukan sholat, terus dia sehabis sholat mengkaji tentang keilmuan, lalu dia praktekkan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu enggak cuma la ilaha illallah atau subhanallah, tidak. Aktivitas apa kita selalu ingat akan kekuasaan Allah, ingat terus akan kekuasaan Allah, akan iradah Allah, akan ilmu Allah, akan semuanya ingat, nggak harus berupa ucapan-ucapan lah. Yang terpenting kita itu karena hidup selalu berubah dan berubah. Kita hidup selalu berubah dan berubah, dan kita akan selalu menemukan banyak fenomena dalam kehidupan ini. Dan dalam setiap perubahan kita harus pandai kita menganalisa setiap perubahan itu, dan itu yang dituntut kita sebagai orang mukmin. Makanya gambaran Al-Quran yang paling mudah supaya kita memahami tentang kejadian alam semesta itu dengan ayat dhaharul fasad fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ludhiqahum ba'dama amilu wala'allahum yatafak wala'allahum yarji'un. Lah, dalam satu ayat itu orang mukmin ada yang namanya natijah. Apa natijah? Itu akibat. Yaitu apa? Dhaharul fasad fil barri wal bahri, kerusakan yang terjadi di daratan atau di lautan, itu adalah akibat. Terus bima kasabat aidinas, itu adalah sabab. Jadi sabab akibat itu ya sesuatu yang berlaku di alam semesta ini. Dhaharul fasad akibat, sababnya adalah bima kasabat aidinas. Badoma amilu lidhiqahum, itu adalah apa? Adalah hikmah. Kita dengan hancurnya bumi, dengan kerusakan bumi dan laut, itu kita akan rasakan. Seperti bumi tidak hujan-hujan, tumbuhan semuanya tidak ada yang berbuah, umumnya gagal panen, lidhiqahum badu ma'amilu, sebagian dari apa yang kita kerjakan berupa kemaksiatan. La'allahum yarji'un, itu adalah hadaf itu sasaran dari semuanya. Maka perubahan alam semesta itu tidak lepas dari natijah, dari sabab, dari akibat, yang empatnya adalah hadaf. Dan orang mukmin harus selalu membaca semua itu, harus pandai membaca semuanya gitu tuh. Harus membaca semua kejadian yang ada di dunia ini. Semua kejadian yang ada di ini itu tidak lepas dari sebab, akibat, hikmah, dan hadaf. Nah, makanya Al-Quran cukup memberi pelajaran. Dhaharul fasad fil barri wal bahri, itu adalah akibat. Bima kasabat aydin nas, itu adalah sabab. Lidhiqahum, itu adalah hikmah. La'allahum yarji'un adalah apa? Sasar supaya kita sehabis merasakan
dampak apa yang kita perbuat, kita merasakan sakit, kita merasakan sengsara, supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pertobatan dan pertobatan. Sebab kenikmatan yang ada yang Allah telah berikan kepada kita, kita dituntut untuk mampu mensyukuri. Nah, kalau kita ditanya, kita punya rambut ada berapa? Waduh, tidak terhitung. Setiap helai rambut ada kenikmatan. Kalau sarap, udah triliunan di dalam diri kita, itu sarapnya itu triliunan. Sarapnya. Udah itu aja lah. Mafasil. Apa mafasil itu apa? Ros-rosan. Apa sih ros-rosan tuh? Hah? Buku-buku. Ini itu yang sambung-sambung itu namanya apa? Buku ya. Itu ada berapa itu? Di dalam diri kita itu. Itu juga kenikmatan. Ada aja yang gak beres. Sakitnya minta ampun ya. Sakitnya minta ampun. Itu kenikmatan. Itu pokoknya lebih daripada 300. Ada yang mengatakan ada 360 sebagaimana hitungan hari dalam setahun. Ros-rosan, mafasil, itu dalam diri kita itu ada 360 mafsol. Dan itu pun perlu kita syukuri. Tapi sebenarnya disyukurinya ringan. Disyukurinya itu mudah. Dengan Nabi, kamu itu punya banyak buku-buku. Buku-buku ini ya. Iya. Persendian ya, sendi-sendi itu. Lah, itu perlu kamu jaga. Dijaganya, kata Nabi, cukup dengan kamu melakukan sholat duha. Cukup dengan melakukan sholat duha itu akan terjaga. Kita nggak cepet sakit, nggak cepet itu sakit pinggang, nggak rematik gitu tuh. Itu tuh sodakoh. Dengan kita sodakoh sendi-sendi itu dengan sholat duha cuma dua rakaat saja itu tuh. Cuma 2 rakaat saja. Itu sodakoh sendi-sendi kita. Sendi kita itu akan terjaga. Makanya kenal nggak dengan yang namanya itu pengarang kitab takrib? Pengarang kitab takrib itu orang Asfahan. Orang Asfahan itu sekarang Iran, tapi beliau meninggal di Madinah. Dia sebagai hakim agung, Qadil Qudot, hakim agung. Tapi pas pensiun dia jadi tukang marbot masjid. Gelar kalau ada itu gelar tikar itu pada si hakim agung itu. Yang namanya pengarang kitab Fathul Qorib takrib itu tuh. Gelar tikar, nyalain lampu-lampu. Tapi di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah itu seorang hakim agung itu sampai meninggal usianya 120. Tapi masih utuh pendengaran, masih utuh mata, masih kuat gigi, semuanya masih kuat. Ditanya, Syekh, kok usia 120 masih sempurna gitu, mata masih telinga, kaki, jalan masih seperti muda. Oh, karena apa? Sebab saya itu waktu muda mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan. Akhirnya apa? Oleh Allah di usia senja ini, usia 120 itu dijaga oleh Allah, jadi masih utuh semua. Salah satunya itu adalah sholat duha. Maka yang terakhir itu apa yang dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan resep yang kita tinggal ngikutin beliau yang mencari dari berbagai Quran, hadis, mencari 4 hal. Kata beliau, talabna tarkad dunub. Saya mencari upaya untuk supaya bisa meninggalkan dosa-dosa. Fawajadna fi sholatid duha. Ternyata ditemukan, kata Imam Syafi'i itu saya temukan tarkad dunub, meninggalkan dosa itu di dalam kita melaksanakan sholat duha.
Talabna tarkat dunub fawajadna fi sholatid duha. Ternyata saya temukan untuk bisa meninggalkan dosa dengan kita sholat duha itu. Nah, sebab kita kalau lihat waktu aja ya, kalau kita waktu duhur, habis waktu duhur langsung masuk asar, habis asar langsung masuk maghrib, habis maghrib langsung masuk isya, habis isya langsung masuk subuh. Tapi habis subuh tidak langsung masuk duhur, ada jeda gitu tuh, ada jeda dari subuh ke duhur itu. Habis waktu subuh itu dengan tulu'ul syams, tidak langsung masuk waktu lagi. Dan itu adalah digunakan untuk aktivitas kebutuhan manusia. Tapi jangan sampai lupa, makanya diisi dengan adanya sholat duha itu. Bahkan aktivitas manusia biasanya lebih dominannya itu sesuai dengan nafsunya. Makanya kata Imam Syafi'i, talabna tarkat dunub fawajadna fi sholatid duha. Talabna dia al-kubur, saya mencari supaya nanti di kuburan terang, jangan sampai gelap kuburan saya itu. Talabna dia al-kubur fawajadna fi qiraatil Quran. Ternyata saya temukan supaya nanti kita di kuburan terang, bercahaya. Itu apa? Fi qiraatil Quran, dalam kita sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan membuat kuburan kita jadi terang. Yang ketiga, talabna dhillal arsh. Talabna dhillal arsh, saya mencari supaya nanti di alam mahsyar kita dapat naungan arsy. Nah, kita bangkit dari kubur, bangkit dalam kubur itu, aduh, wis kita itu di sana panasnya luar biasa, tidak ada tukang es ya, tidak ada warteg, tidak ada apa, gitu tuh. Iya. Dan kita di sana itu apa? Bangkit dari kubur itu 4.000-an tahun, 40.000 tahun. Lah, tidak bakalan ditemukan naungan. Imam Syafi'i menemukan, talabna dhillal arsh fawajadna fi mahabbati sholihin. Ternyata temukan supaya kita nanti di alam mahsyar yang 40.000 tahun itu apa? Ditemukannya kita hidup di dunia ini selalu mahabbah kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang soleh, maka kita dapat naungan di alam kubur. Apa? Dapat naungan di alam mahsyar, yaitu dhillal arsh. Yang terakhir, talabna uburos sirat. Saya mencari bagaimana kita melewati sirat itu tidak ada rintangan. Sebab tidak ada orang masuk surga harus melewati sirat. Bagaimana supaya uburus sirat kita selamat? Talabna uburus sirat fawajadna, kata Imam Syafi'i, fi saumi was sodakoh. Ternyata di dalam kita melakukan sering sodakoh, sering puasa. Yang terakhir rahimahumullah, bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya mungkin kayaknya mah 50 tahun lagi, tinggal sisa berapa yang ada di sini mah. Tinggal yang itu saja kali itu. Anak-anak 50 tahun lagi mah ya. Masa kita udah 50 tahun udah 100 lebih. Iya, udah di alam kubur kita itu. Iya, udah di alam kubur. Tapi nanti kita usianya umpamanya 100 lebih, 120 lebih. Kita di akhirat, kalau ditanya kam labista, berapa lama kamu hidup di dunia? Maka yang dijawab itu apa? Labistu yaum au ba'da yaum. Saya rasanya hidup di dunia itu cuma sehari, ba'da yaum, bahkan atau cuma setengah hari saja. Walaupun kita hidupnya ratusan tahun. Jadi umpamanya yang nggak enak sedikit mah jamak ya. Iya. Karena nanti kita dirasakan di alam akhirat itu cuma sehari atau cuma setengah hari, dan itu adalah
pasti ya. Mangga hadirin rahimakumullah, itu ya untuk bahan sajalah supaya kita ya tentang kurban, tentang bagaimana kita selalu sehat dan sehat, dan kita selamat dalam kita selalu bahagia, dan juga kita seperti yang tadi bisa mengisi waktu-waktu yang terbaik untuk beramal soleh, terutama di ayyamul usr ya. Wallahu alam. Mangga perlu ditanggapi, dikomentari atau yang lainnya. Kita jangan lintas madhab ya. Kalau itu pembahasan tentang jamaah kosor itu banyak. Kalau kita apa lintas madhab itu, kita madhab kita aja madhab satu, bahwa kita perjalanan syaratnya perjalanan ya towil, bukan perjalanan kosir. Artinya perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh itu untuk kita pada segi rata-ratanya paling pendapat yang paling rendah itu 85 kilo. Ada yang mengatakan 90 kilo, ada yang mengatakan 100 kilo, tapi yang paling rendah itu 85 kilo. Kalau di bawah 85 kilo, pertengahannya cuma pertengahan 90 kilo, itu kita tidak boleh melakukan rukhsah. Yaitu salah satu rukhsah adalah jamak kosor. Terus ketentuannya lagi, selain kita itu perjalanan bukan perjalanan maksiat. Kita mau kampung di Surabaya, jamak kosor yang gak jadi itu. Kalau tujuannya ngerampok atau bunuh itu yang gak jadi. Walaupun jauh, kita maksiat, terus perjalanan jauh. Lah, kita mau ke Surabaya itu boleh jamak saja, boleh kosor saja, boleh jamak kosor. Kalau jamak saja berarti apa? Kita mau ke Surabaya, syaratnya kita udah statusnya sebagai musafir. Belum status musafir kita tidak boleh jamak. Artinya apa? Jangan sampai kita mau Surabaya walaupun yakin saya mau ke Surabaya jam 10. Jam 10 malam, jam 10 malam. Udahlah, membayar sholat maghribnya nanti aja di jamaah sama isya masih di rumah. Ya belum isya nggak bisa itu mas. Jadi sudah melewati batas daerah dia, domisili dia. Pokoknya kalau paling minimal itu melewati batas desa. Kalau kita mau ke Surabaya lewat tol, ya udah kita udah di Cilameri. Kalau kita masih di sini, masih di dalam desa ini, belum boleh, sebab kita belum status musafir, kita masih mau mungkin. Kalau kita melewati di Cilameri, kita baru sholat jamaah. Kalau jamaah saja, berarti kita mau ke Surabaya maghrib. Kita di jamaah sholat isyanya ke maghrib, itu namanya jamaah takdir. Atau kita mau di jamaah takhir. Nanti di mana? Oh, nanti di daerah Pekalongan, umpamanya di sana berhenti transit. Jam berapa? Jam 11. Ya udahlah. Kita nanti jamaah takhir. Tapi syaratnya kalau jamaah takhir di
waktu maghrib kita wajib niat. Ya Allah, saya ini waktu maghrib, saya mau dijamak maghribnya ke isya. Kalau tidak niat, maka kita qadha. Kalau jamaknya jamak takdim, wajib di dalam sholat maghrib kita niat jamak. Baik itu waktu takbiratul ihram, atau kita mau menjelang salam, atau kita waktu sujud, atau apa saja. Yang penting di dalam sholat maghrib kita niat jamak. Kalau tidak niat jamak, ya udah gagal. Baru kita udah selesai salam, baru kita langsung sholat isya. Itu jamaknya jamak takdim. Nah, sekalian kosor jamak takdim kosor, ya udah nanti sholat isyanya cuma dua rakaat. Kalau kosor saja ya nggak apa-apa, kosor saja. Kita mau sholat duhur, mau ke Surabaya, itu di Jalan Meri sholat duhur, sholatnya 2 rakaat, tidak jamak. Nanti di Pekalongan, namanya di Brebes kita sholat isya, sholat asar 2 rakaat. Nanti berjalan lagi maghrib 3 rakaat, perjalanan lagi belum isyanya masih dalam perjalanan kita 2. Itu cuma melakukan kosor saja, tidak jamak. Jadi boleh jamak saja, boleh kosor saja, boleh jamak sekaligus kosor, tapi dengan ketentuan. Ringkasnya seperti itu. Kalau ini sebaliknya, kita mau tujuan misalkan ke Surabaya, berarti kan menyelesaikan jamak kosor kan sebelum sampai ke tujuan. Harus syaratnya gitu. Ya, harus sudah sampai ke yang mau dituju kita apa sebelumnya. Ya. Nah, kita status kita, pokoknya kita mau ke Surabaya. Tujuannya ke Surabaya, lalu nyampe Surabaya mau silaturahim. Mau berapa hari? Oh, cuma 2 hari. Maka boleh kita nyampe kita di rumahnya saudara kita sholatnya di sana. Walaupun kita nyampe di Surabaya, bahkan 2 hari itu kita sholat duhur, asar di jamak, sholat di rumah saudara itu. Sholat maghribnya di jamak sama isya di rumah saudara, sebab kita statusnya sebagai musafir. Kapan kita musafir? Sampai 3 hari. Beda kalau kita mau ke Surabaya ke rumah saudara, nanti di sana saya mau seminggu. Lah, berarti mau seminggu kita itu selesai jamak kosor, jangan sampai udah nyampe rumah saudara tersebut, harus di luar desa tempat saudara kita yang akan dituju. Kalau kita tujuannya mau seminggu, tapi kalau tujuannya 3 hari, atau 2 hari, ya udah nggak apa-apa, jamak kosornya itu di rumah saudara kita. Lah, umpamanya mau lagi hutan di rumah saudara itu, berapa hari lagi saudara? Ya dikasih banyak. Dikasihnya, kalau dikasih saya langsung pulang. Ternyata sana kapan? Besok. Ternyata udah besok. Udah kita boleh jamak. Sampai 1 minggu itu bisa sampai 18 hari. Selama tujuannya belum terpenuhi sampai 18 hari kita terus jamak kosor terus. Maghrib di sini masih boleh. Kalau tujuannya itu tidak ada ketentuan. Kapan? Besok lagi lah sebagai diri, ya udah. Padahal sih kalau udah bayar langsung pulang, ternyata itu suruh nunggu lagi. Ya udah bisa sampai 18. Nah, itu jamak kosor terus, gitu tuh, jamak kosor terus. Kita mau di Jakarta salah satunya mau interview katanya. Kapan? Ya dipanggilnya. Enggak dipanggil sampai seminggu. Ya boleh jamak kosor terus gitu. Coba kalau udah terpilih beres, mau langsung pulang. Ternyata dari panggil sampai 1 minggu, sampai 10, ya udah boleh jamak kosor. Tapi kalau udah batas 18
udah itu tidak bisa kalau udah lebih dari 12. Jadi musafir itu kita dikatakan musafir kalau kita pergi itu 3 hari. Nah, 3 hari itu tidak dihitung hari berangkat, juga tidak dihitung hari pulang. Karena saya ke Cirebon hari Rabu. Berarti kan pagi itu nyampe Cirebon kan masih duhuran. Kita mau berapa hari di sana? Rabu, Kamis, Jumat, Minggu mau pulang. Umpamanya Rabu, Minggu mau pulang. Itu boleh itu. Di sana di Cirebon itu saya itu hari Kamis jamak qashar, hari Jumat jamak qashar, hari Sabtu jamak qashar terus sampai sebab kita statusnya masih musafir gitu. Ya bisa diitulah ya. Usianya berapa istrinya? Iya, belum menopause belum ya? Masih produktif. Iya. Jadi ya kita punya istri, kita tidak mau memberi nafkah, baik nafkah dohir atau nafkah batin. Nah, sedangkan istri itu masih sangat membutuhkan nafkah dohirnya atau nafkah batinnya. Yang terbaik itu masing-masing itu punya hak kewajiban. Kewajiban istri itu mestinya dia ridho dengan kondisi suaminya lagi nggak kerja. Sebenarnya kalau ada kerjaan mah kerja. Sebagai kewajiban itu tidak ridho, itu baiknya itu kalau yang salehah mah. Umumnya tidak ridho, ya nggak apa-apa. Dia tidak bisa, masa gini terus itu. Ya nggak apa, secara hukum. Tapi lebih baik dia sabar. Dan nilai sabarnya itu luar biasa. Begitupun suaminya, ya umpamanya dia kasihan sama istrinya membutuhkan itu, dia tidak bisa memenuhi, dia tawarkan. Itu kesolehan suaminya. Tapi mestinya kalau istrinya baik, dia ya udah terimalah, saya mah nggak apa-apa, sabar gitu tuh. Walaupun umpamanya dianggap ya udah cerai saja, ya nggak apa-apa. Secara hukum mah. Jadi ya tidak dosa, istrinya udah tidak sabar, saya mau cerai, ya nggak apa-apa. Sebab tidak terpenuhi kebutuhannya. Tapi kalau umpamanya bertahan itu lebih baik. Sebab sebagaimana tadi, ya bagaimanapun sengsaranya di dunia itu tidak bakalan lama lah. Nanti di sana itu paling ya berapa hari saja, beberapa jam saja. Beberapa jam saja gitu nyatanya mah. Umpamanya sabar itu lebih baik dan itu luar biasa dan akan diperhitungkan oleh Allah. Keadaan seperti itu ya kebaikan suaminya, ya udah ditawarin seperti itu. Jadi suaminya ya nggak dosa. Ya itu cuma melakukan hak dari masa karena tidak mampu memenuhi ditawarkan. Tapi yang lebih baik istri itu ridho. Dan ini bentuk daripada bentuk senang kasih sayangnya suami tidak ingin orang yang
di itunya dia tidak bahagia. Istrinya ya paham kalau istrinya solehah mah ya udahlah terima saja. Dan banyak kasus-kasus seperti itu sebenarnya banyak. Kalau secara hukum mah tidak terpenuhi kebutuhannya, lalu dia pingin itu ya nggak apa-apa secara hukum. Maka kalau dia statusnya masih istri dan dia dipenuhi semua kebutuhannya, lalu dia ya minta yang aneh-aneh itu baru. Makanya dalam agama juga ada istilah fasakh. Istilah fasakh itu apa? Kita nikah, ada orang nikahi istri. Ternyata fasakh itu beda dengan tolak, dengan cerai. Pas malam pertama tidak bisa jalan suaminya itu, ininya ya itu ya ternyata apa ya saya itu tidak bisa jalan ininya ya itu boleh itu ya udah fasakh aja, bubar. Dan itu bukan perceraian secara otomatis pernikahan itu bubar. Atau pas digaul malam pertama istrinya itu rotak atau rotak itu tempat untuk dimasuki suami itu buntu daging atau buntu tulang, jadi nggak masuk, ada mentok oleh daging lah itu ya nggak ada jalan, atau apalagi tulang ya otomatis secara agama itu istrinya suaminya tidak itu ya udah bubar pernikahan itu, tidak perlu selama tidak itu, dan itu ya memang ketuanya seperti itu. Saya bertanya gini aja untuk tadi yang disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini lebih ke arah tadi yang disampaikan oleh Bapak Yai bahwa di antara bulan-bulan ada sekian 12 bulan yang sangat disukai oleh Allah. Kemudian ada hari-hari dari 360 hari ada yang disukai oleh Allah. Nah, ini menjelang Dzulhijjah, tadi 10 hari Dzulhijjah yang sangat disukai oleh Allah diantaranya. Ya, supaya kita tidak membubazirkan gitu untuk untuk melaksanakan yang tadi disampaikan bahwa 10 hari itu bagusnya sangat baiknya gitu. Supaya tidak terlewatkan apa saja sih gitu. Supaya kita isinya supaya kita bisa memaksimalkan 10 hari itu. Terima kasih. Ya bahasanya hadis, ma min ayyam al-amal fih ahab ilallah min hadhil ayyam ay ayyamul usyr. Tidak ada hari-hari dari hari-hari 1 tahun 360 hari al-amal fih ahab ilallah, melakukan amal kebaikan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding melakukan amal kebaikan di hari 10 bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu amalnya ahab ilallah.
Juga redaksi hadis lain tentang keutamaannya, mamin ayyam ahabbu afdol. Tidak ada hari-hari ahab yang lebih dicintai. Kalau tadi amal yang lebih dicintai, itu yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10. Mamin ayyam ahab wa afdol ilallah. Tidak ada indallah, tidak ada hari-hari yang paling dicintai dan yang diunggulkan oleh Allah min ayyami usyar dibanding 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Malah makanya apa saja, salah satunya puasa gitu. Salah satunya puasa. Maka itu sunnah yang luar biasa. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti minimal itu kalau kita puasa 1 sampai tanggal 9. Kalau 10-nya mah haram itu. 10-nya mah haram. Sebab itu adalah Idul Adha. Itu apa? Beda rasanya lebarannya itu. Kalau kita dimulai setar puasa tanggal 1 sampai 9. Kalau tidak puasa mah ya rata lebaran itu ya biasa saja. Tapi kalau di puasa tanggal 1, 2, 3 nanti itu apa? Umpamanya tidak bisa, paling minimal yaumu Arafah itu tanggal 9. Maka apa? Kalau kita ditanya banyak yang namanya puasa itu. Ada puasa bulan Rajab sunnah, puasa Senin Kemis sunnah, puasa Yaumu Asyura sunnah. Tapi kalau puasa yang paling sunnah, yang paling utama itu adalah Yaumu Arafah tanggal 9 sampai 9. Tanggal 9 itu adalah apa? Puasa yang paling utama. Sebab ada pada Yaumul Usyr, dan yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah dari 360 adalah 10 tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9 ada yang paling dicintainya lagi itu tanggal 9 yaitu Yaumu Arafah gitu tuh, Arafah. Makanya ya salah satu hadisnya itu kalau Yaumu Arafah kita puasa itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, juga menghapus dosa 1 tahun sesudahnya, karena begitu luar biasanya itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Itu salah satunya itu ya hadis yang sifatnya fadhail amal, dan sepakat ulama itu boleh dilaksanakan, boleh jadi hujjah lah. Amal ya sedekah, apanya amal saja. Amal. Terus kita melakukan sholat sunnah, berusaha untuk kita lakukan demi menghormati hari-hari yang dicintai oleh Allah. Nah, nanti pas tanggal 10-nya kita melakukan sholat Idul Adha itu juga. Terus nanti kita ada luasan rezeki, kita melakukan kurban. Itu ya luar biasa ya. Itu saja, udah jam 6 pas ya. Jadi intinya oh iya ya. Kita sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu ada sholat sunnah. Sholat fardu yang 5 lah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada sholat sunnah, dan sholat sunnah banyak. Ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang sunnahnya dilakukan di rumah, ada sholat sunnah yang sunnahnya dilakukan di masjid. Juga ada sholat sunnah yang muakkad, ada yang sholat sunnah mutlak. Nah ini hubungannya nanti dengan pelaksanaan itu sholat sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang punya batas waktu. Punya batas waktu itu sholat sunnah
Sholat sunnah mutlak tidak punya batas waktu. Seperti apa? Sholat hajat itu sholat sunnah mutlak. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah istikharah itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat tobat itu sholat sunnah mutlak. Sholat syukur wudhu itu sholat sunnah mutlak. Maka ya kalau kita udah habis, nah, tidak ada itu ya udah tidak ada. Yang namanya istilah kodok itu. Kalau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah muakkad kita tertinggal, itu sunnah di kodok. Sholat sunnah muakkad kita tertinggal, sunnah di kodonya itu. Kita biasa qobliyah duhur atau badiyah duhur. Akhirnya apa? Kita mau qobliyah duhur di masjid lagi sholat berjamaah, kita langsung sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah kita sholat qobliyah duhur. Kodo apa ada? Kodo apa ada itu? Ada. Tetap ada, sebab masih di dalam waktu duhur. Walaupun dilaksanakannya sehabis duhur, tetap dikatakan ada. Tetap dikatakan ada. Nanti kita habis qobliyah duhur, badiyah duhur. Kecuali kalau kita melaksanakannya masuk asar. Aduh, kita tadi tidak qobliyah duhur, sedangkan udah maghrib atau asar atau udah isya, boleh dikodo itu sholat qobliyah duhur waktu maghrib, waktu isya. Bukan cuma boleh sunnah tapi kodoan. Kita sholat subuh kan cuma ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Lah pas masuk masjid lagi sholat subuh, lah kita boleh melakukan qobliyah subuh sehabis subuh. Sholat subuh, habis sholat subuh kita qobliyah subuh, bukan ba'diyah itu tuh. Kita sholat sunnah subuh dan dianggapnya ada, bukan kodok. Kecuali qobliyah subuh atau sunnah subuhnya dilaksanakannya jam 10, tetap sunnah. Iya, tapi kodok sebab udah di luar waktu, udah di luar waktu. Kita sholat witir sunnah. Bahkan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat witir itu. Kenapa? Dan sholat witir termasuk sholat sunnah muakkad. Kapan waktunya sholat sunnah witir? Itu dari sholat isya sampai subuh. Itu waktunya itu. Maka bila mana kita meninggalkan itu sunnah dikodok. Aduh, semalam sholat isya pengennya mah tadi kita witirnya bangun dari tidur tahajud lalu ditutup dengan witir, kebablasan sampai masuk waktu subuh. Ya udah, bisa sebelum subuh kita witir dulu atau kita habis subuh kita witir. Tapi ya kodok gitu tuh. Jadi sholat sunnah muakkad yang punya waktu bila mana ditinggalkan itu sunnah di kodok. Lah umpamanya qobliyah, masalah qobliyah dilaksanakannya sehabis sholat fardu, bila mata masih di dalam waktunya itu tetap dikatakan ada. Seperti sunnah asar, itu kan tidak ada badiyah asar. Pas sholat asar nyampe masjid lagi sholat asar jamaah, kita ikut jamaah. Nanti beres sholat asar kita sholat sunnah asar. Sunnah itu qobliyah asar, maksudnya sebab sholat asar itu tidak ada badiyah. Nah kalau itu ya cuma ya kalau itunya di rumah aja lah. Iya, jangan sholat asar berjamaah habis beres sholat asar sholat lagi, itu apa-apaan ini. Nah ya kalau itu kan jadi fitnah ya. Padahal sih ya udah pulang lalu kita sholat qobliyah asar di rumah, itu aman gitu tuh, aman. Dan itu tetap sunnah. Bahkan nanti sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah salah satu yang muakkadnya itu yang 10 itu. Makanya khusus untuk qobliyah subuh aja
Bahasa Nabi kan sunnatas subhi sunnatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sunnah fajar itu qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia sisinya. Sayang kalau kita ada kesempatan tidak melakukan. Kita ketertinggal, ya udah habis sholat subuh kita melakukan qobliyah subuh. Udah sholat subuhnya nggak langsung, ini acara itu nanti masa kita yang lain ya udah nanti ya udah keluar sholat subuh, ya udah kita tetap sunnah qobliyah subuh jam berapapun, sekalian sholat duha lah ya, cuma nanti kodok gitu tuh. Dah hadirin rahimakumullah. Iya, kalau yang muakkad mah iya nggak waktu. Jadi ya kalau ketentuan salah satunya tuh, iya mangga. Salah satunya yang kasus antik kan gini, kita dalam perjalanan Surabaya, kita jamaah takdim, sholat jamaah takdim berarti menarik isya ke maghrib, ke maghrib. Kita sholat maghrib, langsung sholat isya, pas bulan Ramadan langsung kita taraweh, langsung kita witir. Boleh itu dilaksanakannya sholat taraweh di waktu maghrib, witirnya dilaksanakannya di waktu maghrib, sebab udah masuk waktu. Sebab waktu taraweh, waktu witir itu sehabis kita sholat isya, sedangkan sholat isyanya di jamaah takdim di dalam waktu maghrib. Maka kita sholat taraweh, sholat witir boleh dilaksanakan di waktu maghrib, sebab udah masuk waktu, sebab isyanya di jamaah takdim gitu tuh. Ya hadirin rahimakumullah, itu saja. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina syafiina karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad angkuli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi di jalikal karimah di misultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan tujina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna asghaya min jami khairatil hayati wal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa jatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firatan badal maut. Allahumma win alaina fi syakaratil maut wa najatan minan wafil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innakal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbi anzilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbi la tadarri fada wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan thalabul ilmi hari ini, yaitu di acara Subuh Akbar, pengajian rutin di Masjid Baitul Arif. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang atau di malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.